Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 34 Perintah Membunuh Scarlet. Pertarungan token pedang markis tahunan telah berakhir. Dalam pertarungan tersebut, Jian Menger, sang jenius luar biasa yang diharapkan semua orang akan menang, telah menunjukkan bakat yang luar biasa. Namun, yang mengejutkan semua orang, ia telah sepenuhnya dikalahkan oleh orang lain. 2 bulan sebelumnya, Jian Wushuang adalah orang biasa yang tidak berbakat. Namun sekarang, hanya dalam waktu 2 bulan, ia telah menjadi pemenang dalam pertempuran tersebut. Ia tidak hanya mengalahkan Jian Menger, tetapi ia bahkan mengalahkan kakak senior Jian Menger, Ye Mo, yang telah mencapai alam laut spiritual luar biasa. Seorang jenius sejati. Lebih dari sekedar monster. Seluruh SWAT Marquis Mansion dan bahkan seluruh Bashui Commandery membicarakannya dengan penuh semangat. Di daerah Bashui Commandery, seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan rambut putih keperakan berjalan sendirian di jalanan. Dia adalah Tetua Hong. Dia tiba di sebuah gang sepi. Di gang ini, ada sebuah toko anggur kumuh yang telah berdiri selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada seorang pun yang datang ke sini untuk membeli anggur. Seluruh toko anggur itu hanya memiliki satu orang, yaitu pemiliknya. Penatua Hong masuk ke toko anggur dan melihat ke arah pemilik toko yang berdiri di belakang meja kasir. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung masuk ke aula dalam untuk menunggu. Tak lama kemudian, wanita tua itu, pemilik toko anggur, masuk dengan anggun. Sudah berapa lama kau tak kesini, orang tua buta? 2 tahun. Wanita paruh baya itu tersenyum. Saya datang ke sini hari ini untuk sesuatu yang penting, kata Penatua Hong dengan bermartabat. Mengapa kamu tidak mampir saat kamu senggang? Kamu sedikit tidak tahu terima kasih, wanita itu berkata demikian dengan senyum lemah, lalu bertanya, ada apa? Penatua Hong menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan Muda telah membangkitkan jiwa pedang. Apa? Sesaat yang lalu, wanita itu tampak sangat tenang. Wajahnya langsung berubah sangat serius. Jian Wushuang akan sangat terkejut jika dia mendengar istilah yang digunakan Penatua Hong. Dia selalu dikenal sebagai Master Pavilion Muda, tapi kini dia telah menjadi Tuan Muda. Jiwa pedang. Jiwa leluhur pedang. Wanita itu berkata dengan sungguh-sungguh, saya sangat terkejut bahwa setelah Tuan membangkitkan jiwa pedang, Tuan Muda juga membangkitkan jiwa pedangnya sendiri. Baik ayah maupun anak membangkitkan jiwa pedang secara bersamaan, itu hampir tidak terbayangkan. Sungguh luar biasa, tetapi itu terjadi, kata Tetua Hong, meskipun membangkitkan jiwa pedang memiliki manfaat besar, ia juga memiliki kejahatan yang menyertainya. Jika saya benar, sekarang jiwa pedang Tuan Muda telah bangkit, orang-orang di tempat itu pasti akan menyadarinya, dan mereka akan segera datang untuk membunuh Tuan Muda itu. Membunuh Tuan Muda. Sama seperti mereka memperlakukan Tuan Muda tahun itu. Wanita itu memiliki jejak niat membunuh di matanya. Ya, jadi kita harus bertindak segera. Suara Tetua Hong terdengar serius, dan dia segera mengeluarkan sepucuk surat dari tangannya. Pergilah sekarang juga, dan kirimkan surat ini kepada orang di Istana Naga Emas. Dia harus diberitahu secepat mungkin. Ya. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh dan mengambil surat itu. Dia berangkat tanpa ragu-ragu. Sementara itu, di Komando Kingdom Provinsi Tianyan, di sebuah ruangan yang agak rahasia. Di bawah cahaya lilin, seorang pria berjas ungu duduk dengan hikmat membaca surat tersegel di hadapannya. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka dan seorang laki-laki berjubah hitam berlari masuk dengan cepat. Kepala balai, ada perintah mendesak. Pria berjubah hitam itu dengan hormat menyerahkan sepucuk surat kepadanya. Dia membuka surat itu. Hal pertama yang dilihatnya adalah sebuah token berwarna darah. Token itu memiliki sebuah kata yang diukir dengan warna merah tua, bunuh. Perintah pembunuhan Scarlet. Pria itu terkejut. Organisasi yang dia ikuti sangatlah kuat. Orang-orang takut mendengar nama organisasi itu di mana-mana di dinasti Tianzong. Ada banyak perintah untuk mengorganisasi orang-orang tingkat atas, seperti Komando Pembunuhan Perunggu, Perak, dan Emas. Namun Komando Pembunuhan Merah adalah komando tertinggi organisasi itu, hanya pemimpin misterius organisasi mereka yang dapat melepaskannya. Scarlet Kill, berarti harus dilakukan berapapun harganya, asalkan mereka bisa membunuh musuh. Bahkan jika semua ahli yang dikirim untuk membunuh target akan mati. Scarlet Kill Command telah diwariskan hanya beberapa kali sejak organisasi tersebut didirikan. Berikan perintah. Suruh semua pembunuh di atas level, bertopeng perak kembali segera. Tidak peduli apa yang sedang mereka lakukan sekarang. Bahkan jika mereka telah menerima tugas, suruh mereka menyerah atau menundanya segera. Jika ada yang tidak kembali dalam waktu 3 hari setelah menerima perintah ini, dia akan dibunuh. Pria itu mencibir. Ya, pria berjubah hitam itu mengangguk dengan hormat. Dia terus melihat surat itu. Komandan Bashui, Rumah Pedang Markis, Jian Wushuang. Sejak hari ini, kita akan terus mengawasi tindakan target kita.
Kita tidak boleh melepaskannya dari pandangan kita sebelum kita siap bergerak. Sword Marquis Mansion. Sudah 5 hari sejak pertempuran berakhir. Selama 5 hari terakhir, 2 peristiwa besar telah terjadi di Sword Marquis Mansion. Yang pertama adalah bahwa Master Istana, Jian Xinhong telah menunjuk Jian Wushuang sebagai Master Pavilion Pedang yang baru. Tidak ada yang terkejut. Lagi pula, 2 bulan lalu Jian Xinhong telah menunjuk Jian Menger sebagai Master Pavilion Pedang. Dia telah mempersiapkan diri untuk mengadakan upacara resmi setelah pertempuran token. Namun, selama pertempuran itu, Jian Menger telah dikalahkan oleh Jian Wushuang secara langsung, di hadapan banyak orang. Ditambah lagi, Jian Wushuang sendiri adalah anggota Pavilion Pedang. Keahliannya dalam ilmu pedang sangat unik, dan dia mengambil alih posisi Master Pavilion Pedang dengan cara yang lebih meyakinkan daripada Jian Menger. Adapun hal kedua, itu adalah Tetua Agung Balai Bela Diri Merah. Jian Lan telah mengundurkan diri dari jabatannya setelah pertempuran dan meninggalkan rumah Markis Pedang untuk bepergian jauh dan luas. Hal ini menyebabkan kehebohan besar di Sword Marquis Mansion, namun dapat dimengerti. Setelah pertempuran itu, karena bakatnya, tidak ada yang mengatakan apapun kepada Jian Menger. Dia telah mengikuti guru besarnya untuk pergi ke Sekte Pedang Tianyuan dan berkultivasi. Namun, Jian Lan adalah bahan tertawaan di rumah Markis Pedang, dan banyak orang diam-diam menyindirnya. Jian Lan telah menyadarinya, dengan tegas mengundurkan diri dari jabatannya sebagai tetua besar, meninggalkan rumah Markis Pedang. Itu adalah pilihan yang baik. Di halaman, Jian Wushuang tengah berlatih ilmu pedangnya seorang diri. Cahaya pedang bergerak dan itu membingungkan. Untuk waktu yang lama, Jian Wushuang berdiri dengan pedangnya. Sudah 5 hari, tapi tubuhku masih belum benar-benar pulih, kata Jian Wushuang dalam hati. Skill rahasia pemakan jiwa telah menyebabkan kerusakan yang sangat parah pada tubuhnya sehingga tubuhnya menjadi sangat lemah sejak saat itu. Tubuhnya belum kembali ke kondisi puncaknya. Baiklah. Jian Wushuang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke halaman. 4 sosok tua masuk, 4 tetua agung Pavilion Pedang, dipimpin oleh Tetua Hong. Tetua Hong, Senior Yuan, Senior King, Senior Li, Jian Wushuang segera memanggil.